Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku yang soleh dan solehah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai mat sama ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mat sapas, be the one, be the best, be the great. Untuk materi ini tentang kesetaraan. Marilah kita saksikan video berikut ini. Memiliki banyak Kartini masa kini yang tidak kalah cerdas dan berkeinginan besar untuk memajukan negara. Salah satunya adalah Sri Mulyani. Wanita berambut pendek ini adalah contoh bagaimana niat baik dan kerja keras bisa membawa Indonesia pada perubahan besar-besaran. Berikut 7 fakta Sri Mulyani versi channel Data Fakta untuk kamu. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Alumni University of Illinois. Tahukah kalian setelah tamat dari SMA, Sri Mulyani memilih melanjutkan pendidikannya di jurusan Ekonomi Program Studi Pembangunan atau ESP Universitas Indonesia. Meskipun orang tuanya berharap Sri Mulyani bisa memilih kedokteran atau teknik. Nah, di kampusnya itulah Sri Mulyani memperlihatkan kecenderungan dan kesenangannya terhadap ilmu ekonomi. Karena itu, tidak salah jika ia meraih predikat lulusan terbaik di tahun 1986 dalam jenjang strata 1. Selanjutnya, kecemerlangannya pun membuahkan hasil. Beberapa tahun setelah menyelesaikan pendidikan di UI, pihak fakultas selalu menawarkan beasiswa S2 ke luar negeri yang membuatnya melanjutkan pendidikan ke University of Illinois, Urbana-Champaign di Amerika Serikat, sekaligus tawaran untuk program S3 atau PhD diperolehnya pula. Nah, Sri Mulyani menyelesaikan program masternya pada tahun 1990 dengan mengambil konsentrasi di bidang public finance dan urban economy. Menteri terbaik di dunia. Sudah akrab kan kalian dengan nama Menteri Keuangan yang satu ini? Seharusnya sih iya. Pasalnya Sri Mulyani mengawali tahun 2019 dengan predikat Menteri terbaik di dunia versi majalah keuangan The Banker. Nah, hebatnya lagi, penerimaan penghargaan internasional ini bukanlah yang pertama kali. Pada 11 Februari 2018, Menteri Keuangan Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri terbaik di dunia versi World Government Summit di Dubai. World Government Summit merupakan pertemuan tahunan yang diselenggarakan di Dubai, UAE dalam melibatkan segenap pemimpin pemerintahan dari seluruh dunia dalam suatu forum dialog global tentang proses pemerintahan dan kebijakan publik serta kaitannya dengan teknologi, inovasi, dan topik lain. Selain itu, ia juga dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik tahun 2018 versi majalah Global Markets pada Oktober 2018. Faktanya lagi, Sri Mulyani menjadi perempuan sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia dan dinobatkan sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia. Anggota dari band Eleo Band. Kalian mungkin sudah pernah mendengar nama Eleo Band, bukan? Meski tak setenar grup musik tanah air lainnya, Eleo Band terbilang cukup unik karena personelnya berasal dari sejumlah menteri dalam kabinet kerja. Sekadar informasi, Eleo Band beranggotakan 7 orang menteri, diantaranya Sri Mulyani sebagai vokalis, Triawan Munaf sebagai keyboardis, Budi Karya Sumadi sebagai gitaris atau kadang-kadang membantu Sri Mulyani sebagai vokalis, Basuki Hadi Mulyono sebagai drummer, Retno Marsudi sebagai vokalis, Teten Masduki sebagai vokalis, dan Hanif Dakhiri sebagai gitaris. Soal jam manggung, grup musik yang beranggotakan para menteri kabinet kerja Jokowi JK ini pernah tampil di hari pertama Java Jazz Festival tahun 2018 di GI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Menurut Hanif Dakhiri, musik menjadi ajang bersenang-senang di sela pekerjaan. Jokowi yang turut menyaksikan memberikan testimoni untuk Eleo Band. Menurutnya, Eleo Band benar-benar jelek, terutama saat disaksikan melalui televisi. Tapi orang nomor 1 RI itu memaklumi karena Eleo Band jarang latihan. Kalau menurut kalian, bagaimana penampilan mereka? Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Sebelum menjabat Menteri Keuangan, faktanya Sri Mulyani menjabat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Ia merupakan ekonom yang sering tampil di panggung-panggung seminar dan terkenal karena komentar dan analisisnya yang kritis, lugas, dan jernih. Selain menjadi dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia atau LPEM FEUI. Pada 5 Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Yusuf Anwar. Sejak tahun 2008, ia menjabat pelaksana tugas Menteri Menko Bidang Perekonomian setelah Menko Perekonomian Dr. Budiono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia. Selain mengabdikan diri di UI, Sri Mulyani juga pernah mengajar sebagai profesor di Andrew Yang School of Policy Studies di Georgia State University. Itu tadi salah satu contoh mengenai video tentang kesetaraan. Sedangkan pengertian kesetaraan adalah persamaan kedudukan, persamaan tingkatan, tidak ada yang lebih tinggi ataupun rendah, sederajat. Jadi, kesetaraan disebut juga dengan kesederajatan. Bagaimana prinsip kesetaraan gender dalam pandangan Islam? 1. Perempuan dan laki-laki sama-sama menjadi hamba Allah. 2. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin ketika keduanya dirasa mampu dan memenuhi karakteristik untuk menjadi seorang pemimpin. 3. Perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan yang sama untuk meraih prestasi. Adapun ayat yang menerangkan tentang kesetaraan adalah sebagai berikut. Mengapa harus memahami kesetaraan? 1. Islam mengajarkan kesetaraan. Setiap makhluk ciptaan Allah itu mulia, tidak layak untuk dicela ataupun dihina. Yang kedua, negara kita mengatur kesetaraan, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 5A. Perlindungan, kepastian, dan kesamaan kedudukan di dalam hukum kepada semua warga negara untuk hidup bebas dari diskriminasi ras dan etnis. Selanjutnya yaitu body shaming, tindakan menyinggung penampilan baik fisik maupun citra tubuh. Tindakan ini biasa ditujukan untuk diri sendiri atau ditujukan untuk orang lain. Hate speech atau ujaran kebencian. Ujaran kebencian pun banyak dilontarkan di sosial media, mulai dari Twitter hingga TikTok. Hal tersebut adalah bentuk tindakan penyimpangan kesetaraan yang sering terjadi di kalangan pelajar. Apakah efek dari body shaming? 1. Dapat mempengaruhi daya pikir para remaja
sehingga memaksakan mereka agar bisa mengikuti tren dan gambaran fisik ideal itu sendiri. 2. Dapat memicu timbulnya eating disorder, malas mengunyah makanan, depresi, hingga gangguan kesehatan seperti diabetes dan penyakit jantung. Yang ketiga, dapat menimbulkan perasaan tidak percaya diri atau minder di dalam lingkungannya. Berikutnya adalah stereotyping atau pemberian label. Pemberian label berdasarkan jenis kelamin dapat merugikan karena menghalangi realisasi dari potensi yang dimiliki. Dengan menerima stereotip seperti ini, maka kita telah membatasi ruang gerak. Laki-laki merasa canggung bila melakukan pekerjaan feminin. Contohnya, memasak, mencuci, dan lain sebagainya. Sedangkan perempuan merasa tak mampu melakukan pekerjaan maskulin. Lantas, apa yang harus kita lakukan? 1. Menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita. 2. Harus selalu bersyukur dengan yang sudah ada pada diri kita. Apa yang akan terjadi jika semuanya disamakan? Pria ronda, wanita ronda. Pria menarik becak, wanita menarik becak. Pria memanjat pohon, wanita juga memanjat pohon. Coba direnungkan. Untuk memahami materi tentang kesetaraan ini, silakan kalian kerjakan soal berikut ini.